Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya sekarang lagi berada di rest area Kecamatan Haurangi, tepatnya di deretan tukang cincau. Nih, saya mau mencoba menghubungi pengurus pengelola cincau ini. Bagaimana nih bisa jadi ramai ini tukang cincau? Saya mencoba menemui yang namanya Kang Rastiawan. Selamat siang, Kang. Siang alhamdulillah. Sehat, Kang? Kebetulan nih, saya kesini ada Kang di sini nih. Siap, Ya, Kang, nih, dalam ruang lingkup usaha cincau ini berkapasitas sebanyak apa, Kang? Saya kebetulan hari ini sebagai ketua Busmira, badan usaha milik rukun warga, karena pedagang cincau ini sekarang diwadahi oleh dan dibimbing oleh KRW atau pemerintahan wilayah RW. Makanya kami membentuk suatu badan usaha yang dinamakan Busmira, badan usaha milik rukun warga 08. Itu para pelaku UMKM-nya dari komunitas warga di sini aja atau campur, Kang? 90% warga 80% warga 08, 20% warga di luar RW 08, tapi masih satu wilayah Desa Haurangi, sekitar Kecamatan Haurangi. Oh, gitu ya. Gini nih, Kang, keberadaan cincau ini kan karena posisi berada di jalur jalan provinsi, ya kan, terus juga berada di lingkungan Asmaul Husna. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini bagaimana nih peran pemerintah dalam menata UMKM khususnya dari pemerintah daerah? Alhamdulillah, saat ini pemerintah Cianjur udah mengakomodir kami pedagang cincau yang selama ke belakang, jadi seolah-olah pedagang ini jadi musuh pemerintah kan gitu. Oh, iya. Selalu berbenturan baik dengan pemerintah desa, adapun pemerintah kabupaten. Alhamdulillah sekarang sama Pak Bupati Herman Suherman, pedagang cincau diakomodir, dan kami juga mengajukan karena di sini ada Taman Asmaul Husna, tapi Taman Asmaul Husna ini kelihatan bagi kami yang sehari-hari di sini merasa prihatin dengan keberadaan Asmaul Husna. Ketika ada pemagaran dan mungkin tidak ada pedagang di situ, banyak dipakai nongkrong-nongkrong, bahkan nongkrong sambil minum, bahkan ada yang kencing. Terus Asmaul Husna juga udah rusak kan gitu, jadi udah tidak ada makna Asmaul Husna lagi kan gitu. Maka kami sebagai putra daerah, mungkin warga di sini, dan mungkin sebagai umat Islam merasa prihatin ketika melihat Asmaul Husna rusak dan maknanya juga udah kurang bermakna karena ada yang coplok apa yang gimana, sehingga tulisannya berarti kurang pas di makna kan gitu. Terus keduanya ketika malam minggu banyak yang nongkrong di pinggir Asmaul Husna sambil minum, dan bahkan kalau pagi-pagi malam banyak yang kencing di situ, dikira karena bala dikira itu teh tempat aman, padahal kan itu seharusnya itu tempat suci yang harus dijaga. Maka kami sebagai pengelola dan masyarakat pedagang cincau memohon kepada Pak Bupati untuk merekapitulasi atau memindahkan Asmaul Husna itu ke tempat yang lebih layak, yaitu di dalam rest area kan gitu, di tempat Masjid Raya Citarum kan gitu. Alhamdulillah Pak Bupati merespon untuk memindahkan dan membuat baru lagi Asmaul Husna di depan Masjid rest area kan gitu. Jadi apa kebijakan Bupati untuk melakukan pembenahan terhadap Asmaul Husna ini? Menurut pandangan Bapak itu sudah tepat ya? Iya, tepat sekali kan gitu, karena kalau di depan masjid itu pas, karena dengan Asmaul Husna kan itu bermakna nuansa agamis kan gitu. Ya. Kalau di lingkungan tempat ibadah, tempat masjid otomatis terawat dan pas sasaran kan gitu. Oh, jadi Pak Bupati dalam mengambil kebijakan pembenahan baik Asmaul Husna dan pedagang cincau ini, beliau juga berdasarkan aspirasi termasuk dari tokoh-tokoh seperti Bapak ini berarti ya? Iya, termasuk aspirasi pengajuan dari kami sebagai pedagang. Dan kami juga sebagai masyarakat menengah ke bawah, karena pendapatan kami dari tahun 97 sampai sekarang adalah berjualan cincau.
di pinggir jalan. Kenapa kami ketika dipindahkan ke rest area 2 ke rest area 3 kami tidak mau, bukan kami tidak mau, karena tingkat pendapatan dan penghasilannya kurang kan gitu. Karena di sini bukan nikmat rasa cincaunya, tapi tempat bersandar untuk istirahat sejenaknya. Oh, iya, Karena si konsumen bukan mengejar cincaunya, tapi mengejar sejenak rehatnya kan gitu. Jadi pas ke pinggir baringan langsung minum cincau seperti itu, Pak. Oh, iya. Saya banyak ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Herman Suherman, yang mana beliau udah peduli terhadap rakyat kecil kan gitu, sehingga kami sebagai pedagang cincau bisa berjualan dengan tentram dan nyaman kan gitu. Kami bisa memenuhi kehidupan keluarga kami kan gitu. Ini Pak RW, kalau pedagang cincau ini yang tercatat resmi di komunitas apa tadi? Bu Smira. Bu Smira ini berapa ratus pedagang pelaku UMKM ini? Pelaku UMKM kios sebanyak 120 kios, Pak. Tapi dalam 120 kios ini karena pedagangnya yang punya itu punya karyawan masing-masing, Pak. Satu lapak itu 2 karyawan. Berarti ada gendongan ya, ada gendongan. Karyawan siang dan karyawan malam. Oh iya. Berarti kurang lebih 360 orang Per satu lapak per satu seluruh. komunitas ini. Ditambah lagi dengan penjual asongan, parkir. Jadi yang tercatat di kami adalah sebanyak 200 anggota kan gitu. Ditambah lagi dengan karyawan-karyawannya. Kami belum mendata, nanti ke depannya kami akan mendata pedagang ini dan sekaligus akan dikasih BPJS ketenagakerjaan kan gitu. Mantap. Karena dengan adanya bimbingan dan itu dari pemerintah Cianjur, kami sebagai warga masyarakat RW 8 khususnya, umumnya Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, bisa melakukan kehidupan dengan layak, Pak. Jadi kedepannya di samping kehidupan rumah tangganya, kami sebagai pengurus bisa menjadi atau membangun kampung mandiri kan gitu dari hasil iuran para pedagang harian kan gitu, Pak. Itulah guys hasil komunikasi dengan dialog beliau dengan Kang Rasiawan selaku pengelola cincau. Jelaslah bahwa keberadaan Asmaul Husna akan direncanakan dipindahkan ke dalam oleh Pak Bupati. Dasarnya memang pertama tidak dirawat di luar, sehingga dikhawatirkan terjadi kerusakan dan hilangnya kesakralan. Yang kedua, ketika terjadinya pembenahan cincau itu karena potensi UMKM ini sangat tinggi, sehingga pada akhirnya bisa saya simpulkan apapun yang dilakukan langkah kebijakan oleh Bupati adalah sudah tepat, karena sehingga ada bukti masyarakat dan pengelola cincau penyampaian yang tadi dipaparkan. Terima kasih.